Ini narasumbernya langsung, dia sampai nangis pas pertama kali nyampe di pabrik Korea dan pertama kali kerja di Korea. Bener gak itu kan? Iya, itu bener lah. Yang Gimana? paling berkesan tuh di sana. Gak Oh. apa-apa saya dianggap orang gila, yang penting saya lulus. Sampai lulus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi kali ini balik lagi di segmen OPA ya. Apa itu OPA? Obrolan para pekerja asing teman-teman. Oke, jadi kali ini aku udah dapet salah satu narasumber yang pokoknya kisahnya lumayan menarik nih kayaknya buat diperbincangkan di segmen ini. Nah, daripada kita lama-lama ya teman-teman, kita langsung aja perkenalan. Sebelumnya buat teman-teman yang lagi nontonnya itu harus sampai selesai ya, jangan di skip, apalagi setengah-setengah. Takutnya ada informasi yang teman-teman lewatkan yang mungkin bagus buat teman-teman. Oke, kita langsung perkenalan aja sama narasumber kita. Ini dia. Boleh, silakan perkenalan dulu. Suaranya yang agak kenceng ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Agustiana. Ya, asal dari Majalengka. Majalengka. Ya. Oke, nama Agustiana, asal dari Majalengka. Nah, udah berapa lama di Korea? Baru 2 bulan mau ke 3 bulan sekarang. 2 bulan mau ke 3 bulan. Alhamdulillah guys. Jadi Alhamdulillah. udah masuk ke 3 bulan. Di daerah mana itu, Anton? Saya kebetulan perbatasan sama Korut. Oh. Jadi saya paling atas jadi Gimpo. Gimpo. Iya, di Gimpo. Oh, jadi si Anton ini di daerah Gimpo guys. Jadi Gimpo itu deket sama perbatasan Korea Utara. Jadi Korea Utara sama Korea Selatan. Jadi kalau sumpama ada apa-apa, ya kita tinggal tanya ke Anton, gimana Korea Utara? Aman? Aman gitu ya. Iya. Dari pabrik apa Ton? Pabriknya Ton? Saya di bagian Apcul ya. Bukan Sacul tapi Apcul. Apcul? Iya. Aku baru denger Ton, serius. Ini baru denger nih. Apa Apcul itu apa? Nah, saya juga baru kemarin saya tahunya pas liatin video kerja saya ke teman saya ini. Kerjaan saya apa? Soalnya saya nggak Oh nanya tahu. gitu ya, Iya, ke nanya. teman. Tapi temennya udah di Korea? Temennya emang udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Kerjanya sama Oh. saya. Terus gimana katanya? Nah, pas saya nanya ini kerjaan saya kayak gini mas. Oh itu sama kayak saya katanya. Ini kalau ini bagian apa? Itu bagian Apcul katanya. Oh, Apcul namanya. Apcul tuh jadi bahan dari Jerokos dibuat gulungan plastik, nanti dicetak lagi gitu. Oh, jadi Jero dulu. Zero dulu. Jero itu teman-teman ya, kalau yang belum tahu, itu tuh kayak bahan dasar plastik ya. Nah, Kecil-kecil ya, kayak beras ya. Kayak beras gitu. Kayak beras ya. Nah, itu kayak beras terus dilebur mixer, gitu ya. Dilebur, Di mixer terus jadi plastik. Jadi gulungan plastik masih bahannya juga itu bahan Oh, masih bahan. ya buat bahan nanti jadinya kantong plastik. Finishingnya dari Kantong plastik kresek. Iya, kantong plastik kresek. Oh, jadi dari bahan Jero dulu terus jadi bahan plastik gulungan, habis itu masih ke proses selanjutnya selesainya ke kantong kresek gitu. Iya. Nanti saya kirimin lah videonya. Oh, ada. Ada. Oh, siap teman-teman. Nanti dikasih cuplikan pekerjaan di pabriknya. Wah, ini mantep nih. Cuman bukan saya ya ininya. Oh, bukan. Apa namanya, saya cuman video. Oh, gitu. Oke. Gak apa-apa. Jadi kita ada referensi buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Jadi pekerjaannya itu seperti apa gitu ya kan. Oke, Anton. Pertama kali Anton masuk Korea. Itu perasaannya gimana? Seneng kah? Terus biasa aja atau waduh deg-degan atau gimana? Perasaan pertama kali masuk Korea. Pertama masuk Korea bulan berapa? Bulan Mei, Juni kan belum Agustus kan mau 3 Iya, bulan iya, kan. iya. Ya, Oh, berarti Mei. tanggal 15. Ya, Oh, ya, Mei tanggal 15. Ya. Oh, berarti di bulan Mei. Berarti itu udah masuk musim semi ya? Iya, mau ke musim panas. Oh iya, bentar mau lagi. perpindahan musim panas. Nah, itu gimana perasaannya pertama kali masuk Korea? Awalnya apa ya, kalau istilah Sundanya B2 ya.
bingung bunga gitu. Oh, bingung bunga. Kirain B2 yang lain, guys. Ternyata bingung dan bunga. Iya, jadi istilahnya saya bingungnya itu baru pertama kali masuk Korea gimana gitu. Iya, iya. Terus saya bunga itu bahasa Sunda ya kalau Bunga ini. itu Sunda, benar. Ya, gembira gitu. Gembira, seneng lah ya. Gembira, oh, alhamdulillah gak kebayang gitu. Perjuangan 3 tahun alhamdulillah udah bisa. Perjuangan 3 tahun ya? Iya kan, Perjuangan. Iya, itu. benar. Kan sama yang masih Iya, juga ya. iya. Nanti kita bahas lah untuk Iya. perjuangannya nanti ya, guys. Nanti Kita aja ya. bahas untuk pabriknya dulu nih. Pabriknya dulu. Iya. Itu jadi bingung plus bunga ya. Iya. Bingungnya, aduh nanti di Korea gimana gitu Nah, ya. gitu, bener, Terus bener. bunganya, aduh akhirnya penantian terwujud nih Nah, gitunya. Iya, alhamdulillah. Karena alhamdulillah. ya memang di kloter saya 2019 itu emang lumayan lah penantiannya gitu ya. Bukan karena emang kita lama dapet SLC atau kontrak kerja, tapi karena kendala di corona, teman-teman. Ya, untuk pekerjaannya sendiri, Anton ngerasa gimana? Kalau saya pribadi ya, yang ini ngerasain pribadi gitu nih. ya. Ya, Pas awal masuk kan saya kendalanya banyak sebenarnya. kendalanya banyak. Yang pertama dari mulai orang-orangnya. Orang-orangnya. Orang-orangnya itu gak ada orang Indonesianya, itu satu. Oh, jadi Oh. sepabrik Anton sendiri orang Indonesia? Iya, seniornya gak ada Indonesianya semua. Cuma saya doang ini. Bingungnya itu kendala satu. Yang kedua, tenaga saya ini Tenaga kenapa nih tenaga nih? ternyata nggak bisa nyesuaiin sama pekerjaan. Oh. Jadi terlalu saya jujur aja ya, ini pribadi soalnya Iya. ya. Ini berat mas. Berat ya, ngerasa berat ya. Ngerasa berat gitu. Tapi mungkin gak Ton, itu tuh berat tuh karena Anton pertama lah istilahnya, baru pertama gitu. Mungkin nanti bakal beradaptasi mungkin. Mungkin ya. Insya Allah Mungkin mudah-mudahan ya. bisa lah. Iyalah. Terus bahasa mungkin Bahasa itu bahasa. pasti ya. Pasti, Bahasa soalnya pasti kan ya. dari 3 tahun kita kan lulus ya. Iya, ya, 3 tahun betul. lulus, terus gara-gara corona udah saya hampir putus asa, jadi nggak baca-baca buku lagi lah, pasrah aja gitu mau Istilahnya berangkat. tentang Korea itu udah udah gimana nanti lah ya. Gimana udah, nanti lah gitu. Udah nggak ada pikiran lagi ya. Malah saya kerja freelance lah sama temen. Oh, tapi enak loh, freelance itu enak. Kalau sewaktu-waktu ada panggilan kontrak, Iya. jadi nggak pusing. Kalau pusing. kontrak kerja di Indonesia, kita nunggu proses Korea, takutnya pas waktu udah dikontrak, ya kayak saya lah. Terus tiba-tiba dapat panggilan, itu malah susah. Masih ini Bingung freelance juga loh. ya. Iya, malah bingung malahan. Oke. Jadi kendalanya yang pertama kebanyakan sih bahasa ya kan. Bahasa ya pasti. Bahasa, terus ya adaptasi lingkungan, apalagi Anton sendiri orang Kalau Indonesia. lingkungan alhamdulillah orang-orangnya hampir 90% ya baik semua. Oh, Baik, jadi baik, bisa welcome ya. Iya welcome gitu. Seniornya malah kasihan sama saya soalnya Oh. cuman sendirian saya. Kalau senior kan banyak nih, ada ada temennya gitu. ada temennya gitu ya. Oh ya, jadi ada temen buat ngobrol lah istilahnya. Iya ada. Jadi kalau Anton emang benar-benar sendiri dari Indonesia ya. Iya. Guys, jadi aku pernah dengar. Jadi ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi aku pernah dengar cerita ya. Bahkan ini bukan orang lain. Ini narasumbernya langsung. Dia sampai nangis pas pertama kali nyampe di pabrik Korea dan pertama kali kerja di Korea. Bener gak itu kan? Iya itu bener lah. Gimana ceritanya, kenapa bisa sampai menangis? Nih ya, saya jujur-jujuran aja waktu di LPK ya, karena kita satu LPK nih guys. Anton ini termasuk orang yang kuat kalau saya lihat ya, secara ini orangnya kuat. Jadi ya kalau saya mah tenaga nggak ada apa-apanya, beneran. Orangnya kuat, tapi sampai Korea saya denger Anton sampai nangis. Bayangin, saya nggak habis pikir gimana kerjaannya gitu kan. Itu gimana sih? Jadi awalnya saya gimana ya, perasaannya serba bingung sih. Apa yang buat faktor Anton Pas- sampai nangis?
Pertama kan kita di pas mau penjemputan tuh ya, penjemputan. Iya, iya, penyebutan PMI sama ya, iya, sama itunya, sajangnya. sama sajangnya. Kebetulan saya bukan sama sajangnya, sama Isanim. Oh, Isanim. Isanim. Waktu perjalanannya itu cukup jauh, 2 jaman lah. 2 jam dari tempat penjemputan. Sonobel itu kan ya. Iya, Sonobel. karantina ke tempat lokasi. Iya, pabriknya. Ya, pabrik. Pas di situ saya tanyain, Pak, di sana ada orang Indonesianya enggak? Nah, Nah, bentar. Nanya pakai bahasa Korea atau bahasa Indonesia nih? pakai bahasa Korea. Tah, coba contohin. Karena teman-teman tuh biasanya pada penasaran gini, Ton. Bang, pertama ke Korea itu ngomongnya gimana sih? Nanti bos tuh ngomong apa sih sama kita gitu. Pada penasaran, Ton. Iya. Serius. Nah, Paling- Anton pas waktu ngomong sama Isanimnya nih, Iya. ngomongnya gimana? Yang standar aja sih. Iya, cuman gimana coba? Isanim. Isanim. Gongjang eso. Indonesia salam yo gitu. Oh, Iya. jadi begitu teman-teman. Terus Cuman gitu aja, Pak. iya. Pasti dia ngerti lah. Iya, gitu. iya, banyak. Kata dia dulu sempet ada namanya Susanto. Cuman Oh. dia nggak tahu ya bahasanya, nggak tahu kabur apa pindah gitu. Dia kayo gitu. Oh, itu yang suka makan orang, Susanto. Oh, bukan itu. Oh, bukan. Hah? Bukan itu, bukan. beda lagi. Oh, bukan. Ini Kirain Susanto ini. Oh, Susanto, Oh. bukan ya? Oh. Itu Sumanto kalau nggak salah ya. Iya, itu Sumanto. Oh, iya benar. Salah, guys. Pas datang ya, pas datang Iya. ke sana. Langsung saya cari informasi lah ya Iya, iya, iya. ke senior yang dalam. Tapi kan nggak ada orang Indonesia. Gimana Anton cari informasi di situ? Nah, di sana kebetulan alhamdulillah ada internet. Kita kan udah canggih ya. Oh iya, Udah betul. Ada translate gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Orang kan di sana saya nanya-nanya kan, kebetulan pertama datang yang istirahat di asrama Iya, ya. di Suksa asrama. Kisuksa, itu ada orang Kamboja lagi Iya. istirahat. Terus saya coba tanyain lagi pakai translate. Di sini emang bener gitu ada orang Indonesianya. Hmm. Dia bener, cuman dia pindah. Oh. Dia cuma ninggalin uang koin 1.000 loh. Uang Iya, maksudnya? ya, nggak, ya bukti, mungkin tanda bukti di sini ada orang Indonesia sebelum saya gitu. Oh, jadi uang Rp1.000. Iya, saya Dari yakin. Indonesia? Iya itu. Oh. Wah, iya bener, berarti ya bener ini sebelum saya ada orang Indonesia di sini gitu. Berarti nanti kalau Anton Sempo mau pengen pindah lagi, Ah. naruh duit 100.000 di situ. Janganlah Dia- kegedean. oh. Kalau nggak ada uangnya juga. Nah, yang buat ini kan tadi pembahasan kenapa Anton bisa sampai Sedih ya. sedih ya, nangis gitu. Apa sih? Pas sedihnya, pas waktu masuk kerja, Masuk kerja? ternyata wah nggak sesuai di apa. Ekspektasi. Nah itu Oh, jadi Anton sempat berekspektasi juga ya sampai Iya, sempet. di Indonesia ya? kirain ya Hmm. dari Indonesia, nanya ke teman ini pabrik apa yang udah lama ya di Iya, sini. iya. Itu kimia, berarti kamu itu kayaknya zero cross katanya ya. Nah saya sempet nyari zero cross kayak gimana sih. Iya, ya? iya, Ya. iya, iya. Oh, udah videonya kayak gini, oh buat biji plastik ternyata. Iya, iya. Udah saya apalin itu mesinnya ya, cara kerjanya. Pas datang ke sana ternyata beda, aduh Beda. malah tambah puyeng. Oh, jadi pas ini malah tambah puyeng, nggak sesuai Iya, yang nggak dicari sesuai, di kan? internet ya? Saya belajar ini, aktualnya ini kan beda. Oh, iya, iya, iya. Belajar iya. dari nol lagi. Oh. Apalagi kepentok bahasa. Mm-mm. Pas kerja pertama langsung pulang, badan pegel-pegel, sampai ini tangan nggak bisa gini mas. Oh iya, sama. Serius. Tuh. Sama di saya kerjaannya manual semua, pakai tangan, nggak pakai alat bantu gitu Iya, buat iya, ngangkat iya. ke paletnya gitu. Iya, iya, iya. Paling kecil tuh beratnya 3 sampai 5 kilo, yang besar sampai 62 kilo. Yang paling besar Iya. itu apa barangnya? Itu yang Yang gulungan gulungan plastik itu? Oh. kan dari. Tapi gulungan itu diangkat iya, pakai tangan. pakai tangan Sendiri Kalau senior sendiri 60 kilo. 60 kilo sendiri. Saya Tapi kan 60 kilo kayak beras yang 60 kilo gitu ya? ya kan beda cara ngangkatnya loh. Oh iya. Kan kalau yang gede kayak gini beban 60 nggak sanggup. Iya, Kalau iya, segini iya. masih bisa kita. Susah-susah ya. Susah juga Susah kalau- cara ininya ya. Heeh. Tapi Nanti karena ada senior- videonya lah. Oh, ada. Ada. Oh iya, siap-siap guys. Nanti bisa kita ini di videonya ya. Heeh.
Jadi itu ya yang membuat Anton ini, pertama mungkin ekspektasi Anton tuh Ah. yang nggak berat-berat banget gitulah, masih bisa ketanganan gitu Iya, ya. soalnya Tapi- plastik loh mas. Plastik ya. Plastik pasti ringan lah gitu. Iya, benar. Ternyata berat. Ternyata plastik juga berat ya. Iya, plastik juga berat, Bro. Berat, Jangan ya. salah, storen aja itu plastik tapi ya lumayan berat loh. Iya tuh, coba torrent kan gede kan, ada yang gede. Iya, benar-benar. Ya, jadi teman-teman, itulah kadang apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai gitu ya, kadang ya. Tapi ya tergantung, balik lagi ke kita masing-masing sih. Kalau seumpama kita udah yakin, udah siap gitu menerima, ya insya Allah bakal bisa dijalanin. Makanya saya tuh pertama itu buat video tuh bilangnya jangan hanya membayangkan yang manis-manis teman-teman, karena tidak semua yang kita dapat di Korea nanti bisa manis dapatnya gitu. Takutnya pas dapat pahit gitu ya, pas dapat pahit teman-teman justru kena mental gitu. Iya. Jadi mas mending teman-teman ngebayangin yang pahit, ketika dapat yang manis pasti lebih manis gitu. Jadi kerasanya ya Iya, jadi iya. enak daripada teman-teman sebaliknya gitu. Saya juga ingat kata-kata itu tuh di video Mang Indra sama Darja ya. Gimana? Darja. Oh, Yang iya. pertama itu. Iya. Kalau mau ke sini, nah, jangan ngebayangin manisnya, Iya. ini pahitnya dulu. Iya, benar. Nah, dari Itulah. sana saya ikut lah, ya pahitnya dulu. Tapi benar-benar pahit. Bener-bener pahit ya. Kebayangin pahit, dapetnya malah bener-bener pahit. Jadi kayak, Astagfirullah. aduh salah juga. Salah Nanti juga. kata-kata adalah doa katanya kan. Mendingan berdoa yang baik-baik lah. Iya, berdoa yang baik-baik. Cuman ya emang benar, kalau berdoa kita harus yang baik-baik. Cuman kalau seumpama kita berpikir ekspektasi jangan terlalu tinggi, Nah, takutnya itu benar. pas dapat nggak sesuai ekspektasi, kecewanya juga berlebihan gitu kan. Tuh guys, jadi ini sumber nyata ya. Dan sumber- satu lagi, Iya. Mas, Gimana? ini kan saya udah 2 bulan mau ke 3 bulan Iya, ya. tuh. Berat badan saya terus terang turun 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Guys. Dan teman-teman, saya di bulan kedua apa ketiga kurang lebih sama lah, dari 68 ke 62. Makanya banyak yang Berat ya, Mas, ya, yang sama. komen banyak juga sih. Bang, kok kelihatan kurusan? Terus ya banyak lah yang tahu saya proses dari awal gimana, dari muka, dari apa segala macam, terus akhirnya sekarang mulai kelihatan ya kayak virus gitu lah. udah kelihatan gitu ya. Nah itu guys, jadi kalau untuk proses pabrik, terus ininya pekerjaannya, jadi seperti itulah ya teman ya Anton ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita kasih lah cuplikan videonya kalau seumpama memang ada. Nah sekarang untuk pribadi nih, nanya-nanya pribadi sedikit lah. Boleh lah. Nah, nanya-nanya pribadi sedikit gitu ya. Waktu itu Anton berapa lama di LPK? Karena kita kan nggak beda-beda kan, beda-beda. Jadi nggak masuk LPK tuh nggak bareng gitu. Nggak bareng ya. Nggak bareng. Jadi kita tuh ada yang beda seminggu, sebulan, gitu ya. Jadi beda-beda. Nah kalau untuk Anton di LPK kemarin berapa lama? Nah, dari mulai belajar ya masuk. Iya, ya? mulai masuk LPK. Saya masuk tuh pas bulan Agustus. Saya resign dari PT ya, dari PT Indonesia. Oh jadi tadinya udah kerja ya, lagi kerja? Lagi kerja, ada Terus? yang nawarin nih Korea lagi buka nih, mau ujian bentar lagi akhir tahun katanya ya. Oh. Saya langsung resign tuh. Tapi bisa langsung, maksudnya ngambil keputusan mau ke Korea, kenapa alasannya? Oh iya, iya. Kan itu kebetulan ya pas ngebilangin ke saya teman saya tuh mau ada ujian Korea ya. Iya. Itu kebetulan saya mau 2 tahun, mau mau Agustus tuh mau kontrak ke 3 tahun. Iya. Saya nolak di sana. Oh. Karena keinginan saya emang dari dulu pingin ke Korea kan ya. Oh. Dari sana udah ada bekalnya, saya langsung teman saya nawarin, ini ada loh mau ujian akhir tahun ini. Saya cobalah, beraniin lah. Iya. Katanya jangan diam Di kandang. Iya, diam di kandang lah gitu Oh. istilahnya ya, harus jangan biar ada kemajuan gitu lah ya. Iya, istilahnya cari pengalaman juga Nah, gitu ya. itu.
Saya coba masuk di bulan akhir Agustus, mulai belajar pemantapannya dasarnya dulu ya. Iya, Dasarnya 3 bulan, Dasar 3 bulan. terus 3 bulannya lagi pemantapan. Pemantapan. Habis itu nunggu ujian. Oh, berarti total 6 bulan lah 6 belajarnya ya. 6 bulan. Berarti emang rata-rata segitulah, 6 bulan sampai 7 bulan lah kira-kira. Karena kan kalau dulu ada skill test ya. Iya, skill Jadi test ada juga. pembelajaran sedikit lah untuk persiapan skill testnya teman-teman. Mm-mm. Jadi kalau untuk pembelajaran kurang lebih 6 bulan ya. Iya, kurang lebih. Terus untuk biaya nih, biaya Anton dari pertama kali belajar bahasa Korea sampai sekarang, ya kemarin lah beli tiket pesawat, sampai beli tiket pesawat terus di Korea. Sampai terbang ya? Ya sampai terbang, sampai di Korea pokoknya. Itu Iya. kira-kira biaya menghabiskan berapa? Kalau saya pribadi soalnya masing-masing tiap orang Beda. beda-beda. Pokoknya totalnya itu langsung aja 50-an lah. 50-an. 50. Itu kurang lebihnya 50-an lah ya. 50. Jadi ya emang sekitar segitulah. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama Kang Rizky, ya sekitar segituan juga biayanya. Dan saya juga ya sama lah kira-kira sekitar segitu. Karena termasuk biaya tambahannya nih karena corona ini ya. Karena corona ini jadi ada biaya tambahan. Selama proses perjuangan Anton nih dari Indonesia buat menuju ke Korea, yang menurut Anton paling sulit gitu ya, atau paling gitu, ini prosesnya gitu, itu proses apa gitu yang paling sulit lah, Yang entah paling sulit itu, ya? entah itu proses belajar, proses pemberkasan, proses MCU, atau proses apa gitu yang paling Anton, wah ini yang paling berat nih Nah. selama proses. Saya kan orangnya kan nggak pinter-pinter amat ya Mas ya. Wah, jangan Ya. suka merendah. Serius Mas, saya pas masuk pembelajaran itu nilainya paling kecil, nggak pernah nyampe 170, nggak pernah. Jadi itu poin-poin Poin-poinnya pembelajaran ya. pembelajaran tuh 170 nggak pernah, paling 165. 165. Nah, saya itu yang paling berkesan tuh di sana, paling menakutkan tuh. Menakutkan. Itu wah gimana ini kan ujian katanya harus dapat nilai gede Oh gitu iya kan iya ya. iya iya. Standarnya Jadi ada standar kelulusannya standarannya, ya. Iya iya. harus di atas berapa gitu kan. Nah saya pas belajar tuh kok dapat nilainya nggak nyampe 170 Nggak gitu. naik-naik ya. Nggak naik-naik. Oh, berarti standarnya cuma 170, enggak nggak aduh, naik kenapa nggak pokoknya. 200 nggak gitu. pernah serius, Nggak ada nggak pikiran sampai ke 200. pernah. Oh, tapi alhamdulillah kalau Allah udah ngizinin ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Emang pas saya ujian tuh dapatnya 175 Mas. 175 ya? Iya, standarnya tuh kebetulan 165. 165 betul. Alhamdulillah Gelombang dua. dapat 10 poin ya, Iya, lebih ya. lebih 10 poin. Tapi saya nangis juga di situ. Kenapa? Serius nangis, soalnya kan perjuangan saya kan pingin ke Korea kan udah manteng banget di otak itu ya. Pingin banget. Pengen gitu. banget lah istilahnya. Nilai saya 175 kan ya. Jadi Terus kan setiap nilai kan biasanya ditanyain tuh ya sama Pak iya, Ajang ya. betul. Nah, Terus gimana? Pas ditelepon tuh ya Iya. sama Pak Ajang, Anton gimana nilai kamu ya. Saya jawab 175 tuh sampai gemeteran tuh ini. Oh, iya. Ini sampai Ini juga keluar air mata gitu. Oh, sampai ini. Iya, soalnya gimana nih Pak, saya kira-kira lolos enggak. Oh iya, ada Tenang, Ton. ketakutan itu ya. Kata Pak Ajang tuh bikin kayaknya Menenangkan lah, gitu menenangkan, ya. ya. Tenang Tom, masih ada tes skill, kamu nanti di tes skill harus bener-bener ya, jangan sampai leha-leha. Di situ saya tahu sendirilah mang Iya. biar saya kayak orang gila pas Oh. pembantapan itu. Kenapa gitu? Itu kan saya latihan apa namanya? Percakapan. Percakapan ini itu. Cegisoge gitu. Iya, itu ke tembok ngomong sendiri loh. Udah kayak orang gila saya itu. Serius. Saking pengennya Saking pokoknya pengen pengennya lulus pokoknya gitu ya. Pengen lulus pokoknya dari ujian ke tes skill kan itu Iya, ada iya, iya. selangnya ya. Iya, betul. Itu kata temen-temen udah dianggap itu antum kayak orang gila ngomong sendiri gitu kan ya. Nah, di sana yang paling berkesan tuh di sana. Enggak Oh. apa-apa saya dianggap orang gila, yang penting saya lulus. Sampai aja. lulus, benar. Alhamdulillah nilai
tes skillnya tuh 89. Wih, keren. Jadi kebantu tes skill itu, Wih, keren alhamdulillah. tuh. Jadi waktu tahun 2019 teman-teman, jadi kita itu fighting tuh bener-bener fighting karena nilai gede di EPS topik itu nggak menjamin teman-teman bisa lulus karena masih ada tes skill. Nah, tes skill itu yang menentukan. Ya, Ton ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya, karena banyak yang 195 nilainya. Salah satu loh teman-teman EPS topiknya, salah satu nomor tapi gagal di Nah, tes skill ya. Iya. Banyak itu. Malah banyak, Malah banyak ya, iya, malah banyak. banyak, serius. Dan kebanyakan yang nilainya EPS topiknya pas-pasan 165 justru mereka lulus di tes skillnya. Karena Jadi- lebih giat, Mas. Iya ya, Biasanya kayak karena gitu. berjuangnya lebih fighting ya. Iya, Ya, lebih jadi sensasinya itu pas waktu di 2019 Lebih itu menantang lah bener-bener gitu. iya benar. Nah itu jadi yang paling berkesan ya. Iya, sampai sekarang. nangis, sampai kayak orang gila. Wah, itu di sana. Tuh, jadi sebenarnya ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat Anton ya. Iya. Setelah sekian kuatnya perjuangan Anton pengen bisa ke Korea dan sekarang diwujudkan bisa ke Korea, sekarang Anton sudah harus benar-benar di Korea gitu Iya. ya kan. Mungkin itu jadi pegangan Anton sekarang Iya, ya. biar mental saya kuat lagi, flashback lagi ke belakang, Nah, perjuangannya itu. kayak gimana. Perjuangannya kayak gimana? Sempet nangis tapi lihat ke belakang, gak boleh nangis lah. Gak Udah boleh, di sini, iya. udah real di sini, kita di udah sini. udah di sini, udah Iya. ini impian kita gitu Impian ya. kita jalani aja lah. Jalani, udah gak ada alasan buat kita mundur gitu ya. Iya. Wah, seru kan guys. Seru kan? Ini masih sedikit lah dari banyak kisah para TKI di Korea ini yang ya masalahnya itu banyak. Nggak cuman seneng, sedih, enggak, banyak teman-teman. Banyak. Ada pertanyaan nih. Ini kan udah 3 bulan ya. Mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Nah, untuk biaya hidup Anton di Korea selama 1 bulan itu Anton ngabisin berapa won? Biaya hidup ya, ini biaya hidup. Biaya hidup ya pribadi. Kalau di saya kan kalau masuk kerja kan alhamdulillah dikasih makan ya. Oh, ada Ada makannya makannya makan. sehari 3 kali. Oh. Nah, paling saya belanjanya pas hari libur aja soalnya nggak dikasih makan. Oh, Ya, libur Sabtu Minggu. bukan Sabtu Minggu ya. Oh, bukan Sabtu Minggu. Kan saya kerjanya gimana ya? Tiga yagan, terus di 3 hari yagan, 3 hari yagan, terus istirahat dulu. libur maksudnya? Iya libur setengah hari, baru cugan 3 hari, baru libur lagi 2 hari. Oh. Jadi liburnya gak nentu. Oh, gitu. Jadi nggak Sabtu Minggu ya? Enggak Sabtu Minggu. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Nah. Jumat gitu ya? Bisa kayak gitu. Oh, jadi pertama yagan nih, Jaga. nanti libur setengah hari, Iya, baru cugan. baru cugan. Hmm, Setelah cugan, libur 3 hari lagi, libur 2 libur hari. 2 hari. Iya. Oh, jadi nggak semua di Korea ternyata liburnya Sabtu Minggu ya guys. Iya. Jadi teman-teman kalau seumpama nanti sampai Korea liburnya kayak Anton, jangan kaget karena memang ada ya. Memang begitu. ada, jangan Memang kaget. ada, jangan kaget. Soalnya gini, di SLC saya Sabtu Minggu tuh libur, tapi kenyataannya enggak. Jangan Oh, kaget. nggak sesuai ya berarti ya. Enggak. malah. Oh, tuh. Nah, kebetulan waktu itu ada juga yang nanya kan, Bang, apakah pekerjaan dan kayak makan, tempat tinggal itu sesuai SLC? Nah, aku Iya. sempat jelasin, kayaknya nggak semua sesuai kontrak gitu ya. Iya. Jika memang tidak sesuai dengan SLC, kalau umpamanya itu tidak merugikan teman-teman, ya udah nggak masalah. Tapi kalau itu merugikan teman-teman bisa diskusikan dulu sama pihak kantor. Kalau pihak kantor berkelit atau menurut teman-teman itu tidak benar, teman-teman langsung aja lapor ke shelter atau tanya ke senior dulu, baru nanti konsultasi ke tahap jenjang berikutnya sampai ke nodongbu ya. Iya. Jadi jangan sampai langsung ke nodongbu teman-teman. Jadi diskusikan dulu sama pihak pabrik. Kalau sudah ini tapi tidak memuaskan, boleh teman-teman tanya ke senior atau nanti ke shelter. Nanti kalau udah ini baru ke jenjang berikutnya gitu ya. Gitu ya Tanya? Iya, ada tahapannya lah. Iya. Nah, untuk biaya tadi makan gimana?
biaya kehidupan. kehidupan ya Biaya tadi. kehidupan. Saya paling sebulan ngabisin 250 lah. 250.000 won. Soalnya kan ada uang makan dari. Oh iya iya. Bukan iya. uang makan. Jadi dapat makan. dapat Jadi makan. kita nggak perlu makan atau ngeluarin uang makan Heeh. untuk makan sehari-hari ya. Iya, paling Jadi, pas hari liburnya Pas aja. hari liburnya aja. Ya 2 hari mah paling juga 50.000 udah kebanyakan guys buat makan. Ya Iya, 50.000 cukup lah. cukup lah untuk 2 Lebih hari lah, buat malah enak makan. itu. Iya. Nah itu dia teman-teman, di Korea itu untungnya itu. Jadi untuk biaya hidupnya nggak terlalu mahal ya. Nggak. Termasuk nggak terlalu mahal. Pesan-pesan nih dari Anton nih buat teman-teman yang ada di Indonesia. Iya. Eh, Yang mau berangkat. Iya, yang mau berangkat, yang mau proses, yang lagi belajar gitu, semuanya lah yang masih di Indonesia. Pokoknya pesan dari saya, Ya agak kencang suaranya biar teman-teman pada jelas ngedengerinnya pesan dari Anton nih. Pokoknya intinya pesan dari saya, kalau mau ke Korea jangan setengah-setengah lah, langsung Jangan setengah-setengah. fullin. Full. Mau dianggap kita orang gila, mau kita tidak bisa bahasa atau belajarnya kurang paham ya, Iya, kurang iya, mengerti. betul. Tetap berjuang, kita belajar aja nggak apa-apa. Soalnya apa? Saya terus terang saya punya keyakinan ya, kalau orang yang sungguh-sungguh gitu ya, insya Allah hasilnya memuaskan lah Memuaskan. ya. Ya alhamdulillah kan, nilai kecil dianggap orang gila. Ya buktinya kan udah di sini Iya, ya. buktinya ini buktinya sekarang. Buktinya udah di sini. Makanya jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah. Langsung 100% lah kalau mau 100%. kesini. Udah Jadi, gitu aja Mas. Itu aja. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi proses ke Korea, kalau memang ada niat ke Korea, jangan setengah-setengah. Langsung bulatkan tekadnya, jangan sampai goyah. Apapun kesulitannya yang teman-teman hadapin, jangan menyerah di tengah jalan. Nah, Gitu ya Ton ya. bener. Apapun rintangannya, kalau udah yakin lanjutkan. Kalau teman-teman setengah-setengah, mending jangan dari awal. Ya, Bener benar. banget, bener. Jangan dari awal. Karena sayang waktu, sayang uang, sayang pikiran, sayang tenaga, sayang semuanya. Ya kan? Bener banget. Nah, bener. jadi kalau mau ke Korea, tekadkan semuanya, bulatkan semuanya. Kalau udah yakin, baru berjuang. Iya. Ya, gitu aja ya. Iya. Oke, Aton, terima kasih banget atas waktunya dan terima Siap, kasih siap, juga siap. sudah sharing-sharing buat kita, buat teman-teman juga yang mungkin nonton video ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dan sekali lagi saya ingatkan jangan pernah mengambil hal negatif dari video yang saya buat. Ambil aja hal positifnya dan buang negatifnya. Itu ya teman-teman ya. Videonya mungkin sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.